Semua kami dari kelompok 4 IL1 kelas 8E SMP Regina Pati Surakarta akan membawakan produk integrated learning kami yang pertama. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Irfan Arjuna dan Indra Fitro, nomor absen 19 selaku koordinator kelompok 4. Semuanya, saya Monika Fiana, nomor absen 24 dari kelas 8E dari kelompok D atau kelompok 4. Saya Jenimbala Delia dan Niras Figurasin dari kelas 8E nomor absen 20. Saya selaku anggota dari kelompok 4. Halo, nama saya Johan dari kelas 8E nomor absen 21. Saya selaku sebagai anggota kelompok 4. Pertama-tama saya akan jelaskan makna atau arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Makna atau arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap kesatuan. Makna tersebut terlihat dari Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga wajar jika memiliki banyak suku, agama, ras, dan antar golongan. Dengan negara perbedaan tersebut justru menjadikan Indonesia suatu negara yang indah. Festival yang kami ambil adalah Festival Kebinekaan Nusantara dan kostum tematik kreasi di daerah Batam sebagai wujud kebinekaan di dalam era digital saat ini. Nah, berdasarkan peristiwa tersebut, kami sudah menguraikan pendapat kami lewat 4 mapel, yaitu PPKN, IPS, Agama, dan Bahasa Inggris. Berikut adalah uraian pendapat kami berdasarkan 4 mapel tersebut. Festival Kebinekaan Nusantara dan kostum kreasi di Batam mencerminkan nilai-nilai Sumpah Pemuda seperti cinta tanah air, semangat persaudaraan, persatuan dan kebersamaan. Sumpah Pemuda telah mengajarkan kepada anak bangsa tentang nilai-nilai persatuan bangsa dan cinta tanah air. Sumpah Pemuda membuktikan bahwa perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia dapat disatukan sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda namun tetap satu. Karena hal ini menunjukkan adanya keberagaman Nusantara yang mampu menyatukan dalam festival itu. Dengan adanya Festival Kebinekaan Nusantara ini dapat menumbuhkan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai nasionalisme dalam masyarakat. Selama ini, gimana nasionalisme kita kurang operasional atau hanya berhenti pada tataran konsep dan slogan politik. Nasionalisme bisa berfungsi sebagai pemersatu beragam suku, tetapi batas secara operasional sehingga mampu memenuhi kebutuhan objektif setiap warga negara. Tradisi dari suatu bangsa yang gagal memenuhi fungsi pemenuhan kebutuhan hidup objektif akan kehilangan peran sebagai penegak nasionalisme. Saat ini diperlukan tafsir baru nasionalisme sebagai kesadaran kolektif di tengah pola kehidupan baru yang mengglobal dan terbuka. Dari festival tersebut diharapkan dapat menumbuhkan rasa bangga, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan. Maka dari itu, selain menjaga keutuhan budaya, kegiatan ini juga dapat menumbuhkan sikap nasionalisme di kalangan pemuda, apalagi di zaman sekarang ini. Festival tersebut merupakan perutusan masyarakat sebagai masyarakat Indonesia. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan karnaval, kita diutus supaya kita dapat berperan dalam menumbuhkan nilai nasionalisme dan cinta tanah air di lingkungan tersebut melalui pengadaan Festival Kebinekaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah mengutus kita sebagai duta kasih Allah di tengah kebinekaan bangsa Indonesia. Fokus studi penelitian ini menguraikan peran orang Kristiani dalam memperkuat semangat kebinekaan Indonesia. Saat ini, Indonesia tidak hanya menghadapi pandemi COVID-19, tetapi juga krisis keidentitasan kebangsaan. Di berbagai tempat, marak terjadi intoleransi, radikalisme, dan tindakan ekstremisme dan terorisme yang mengancam keutuhan bangsa. Berhadapan dengan situasi ini, orang Kristiani dipanggil untuk menunjukkan identitasnya dengan menjadi duta kasih Allah. Dengan menjadi duta kasih Allah, orang Kristiani menunjukkan bahwa kasih lebih besar daripada permusuhan. Festival is proved in the sense of diversity does not only apply to politics, but should be able to feel unity and pride in the diverse nation. And as an embodiment of Bhinneka Tunggal Ika, exhibited with the enthusiasm of the kindergarten teachers who had built achievement and reflected the values of the oath, such as love for the homeland, the spirit of brotherhood, unity, and togetherness. The Flash has taught the nation's children about the values of national unity and love for the homeland. Therefore, in addition to increasing the sense of unity and nationalism, this activity can also foster the value of nationalism among youth, especially in today's era. Jika ingin kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, ada beberapa syarat diantaranya.
harus adanya nilai-nilai Sumpah Pemuda untuk mengadakan festival kebinekaan tersebut, seperti rasa cinta tanah air, semangat persaudaraan, persatuan dan kesatuan, serta antusias masyarakat untuk mengikuti dan memeriahkan festival budaya tersebut. Festival ini akan melestarikan budaya Indonesia sehingga budaya Indonesia akan tetap terjaga. Dengan mengadakan festival budaya seperti ini akan meningkatkan rasa nasionalisme dan kebersamaan. Marlin mengatakan, ini merupakan kegiatan awal atau pembukaan. Karena itu, pesertanya hanya sebagian. Jika berlangsung sukses, maka nantinya akan diselenggarakan dengan jumlah peserta yang lebih meriah lagi. Namun juga ada kendala dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Di antara lain kendala yang dihadapi saat pengadaan festival budaya yakni intoleransi. Indonesia saat ini mengalami ancaman gelombang intoleransi yang memprihatinkan. Berbagai fakta lapangan seperti penyerangan tokoh agama, kurangnya menghargai budaya daerah lain, serta studi-studi pendahulu menunjukkan permasalahan tersebut. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan di Indonesia adalah kurangnya infrastruktur dan investasi yang kurang mendukung sebuah acara, seperti kekurangan dana dan kurangnya koordinasi dalam mengadakan festival budaya, serta kurangnya peminat dalam memeriahkan festival. Kita sebagai generasi muda harus dapat menjaga nilai kebinekaan dalam masyarakat atau lingkungan sekitar kita. Sebagai bentuk menjunjung rasa cinta tanah air dan rasa nasionalisme, agar kebinekaan tinggalan Indonesia tidak luntur pada era digital saat ini, maka dari itu tugas kita sebagai generasi penerus bangsa untuk mempertahankan nilai kebinekaan tersebut. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk melestarikan dan menghidupi prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Karena jika tidak, prinsip tersebut bisa saja luntur di era digital saat ini. Maka dari itu, mari kita bersama sebagai generasi muda ikut dan ambil peran dalam melestarikan dan menghidupi prinsip Bhinneka Tunggal Ika, agar bangsa kita tercinta, yaitu Indonesia, mendapatkan identitas Kebhinneka Tunggal Ikaannya. Sekian produk integrated learning kami. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like untuk subscribe. Sekian, terima kasih.